kecurigaan aku berawal dari handphonenya yang mulai ditaruh di bawah bantal. Oh, handphonenya jadi suka ditaruh di bawah bantal? Emang biasanya naruhnya di mana? Biasanya juga kan ditaruh di dekat meja. Pada saat aku lagi beres kasur, tapi pas aku lihat loh, kok ada di bawah bantal. Aku awalnya nggak mau tahu, cuma nggak tahu ya, hati aku tergerak untuk aku harus buka. Dan pada saat aku buka, ada chat sama perempuan. Isi chatnya apa? Isi pembicaraannya? Dia bilang emang mas kuat sama. Dari situ kecurigaan aku muncul, siapa deh? Tapi aku juga mungkin berpikir, ini apa biduan barunya dia? Biduan maksudnya? Penyanyi dangdut? Ya, aku cerita kalau suami aku sekarang kerjanya jadi promotor dangdut. Sekarang kita tujuannya kan ke kafe dangdut, itu tempat apa jadi? Aku juga nggak tahu mas, tapi belakangan ini aku sering banget dengar dia nyebutin nama kafe itu. Kita coba, mungkin dia ada di nongkrong di kafe dangdut itu. Yuk kita langsung ke sana, Man. Sampai di kafe dangdut itu kita ngelihat ada 2 orang lagi ribut. Oh, ya begini kanan. Ini. Ayo. Terus stop. Maksudnya? Kok ada ke Putri ya? Katanya Gaby itu adalah Dika suaminya, dan yang satu lagi adalah kakak iparnya dia, alias kakaknya Dika, Kak Putri. Siapa? Siapa Kak Putri? Kakak ipar aku, kakaknya Mas Dika. Kak Putri dan cowok ini siapa nih? Itu suami aku, itu Mas Dika. Itu Mas Dika, suami kamu. Itu kenapa dia kok berantem sih? Aku nggak tahu Kak kenapa, tapi dia emang nggak pernah suka sama aku. Dan Gaby juga baru cerita kalau ternyata Putri, kakaknya Dika itu selama ini tidak setuju perkawinan Dika dengan Gaby. Dari pacaran Kak selalu sini sama aku, nggak pernah ada senyum-senyumnya. Tapi permasalahannya kenapa kakak ipar kamu juga ada di kafe dangdut ini? Dia pergi. Loh, kok dia suka cepet gitu sih? Udah cium-cium gitu. Nah, oke, ini kita nggak tahu ini siapa. Cuman bisa jadi ini adalah siapa tadi yang biduan dia? Dewi. Tapi belum tentu sih. Gini, Lisa. Lu masuk ke dalam, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Jangan aja, kita harus ngumpulin bukti dulu, Gaby. Karena kalau main labrak-labrak aja belum tentu juga. Itu adalah Dewi, belum tentu juga dia ada hubungan spesial kan? Chatnya itu loh. Iya, kan itu belum tentu itu Dewi. Ya, belum tentu itu Dewi. Ya, Lisa lo masuk sama kamera, ya. Pura-pura jadi tamunya aja. Iya, ya. Gue disuruh Mas Uya untuk ngecek Dika suaminya Gaby ada di dalam kafe itu atau tidak. Ternyata benar, di dalam kafe itu ada Dika sama cewek. Sa. Ya. Oh, udah hubungin tadi. Sekarang gini, kamu habis ini kamu jalan ke tempat yang udah aku kasih tahu tadi. Nah, kamu ketemu sama si Pak Herman. Udah, nanti di situ. Mas. Iya. Dia ngomongin masalah Pak Herman. Pak Herman. Saya penasaran dong. Dia nyebut Om Herman. Dika nyuruh cewek ini ketemu sama Om Herman, Pak Herman. Itu siapa? Jangan-jangan Dika ini pekerjaannya bukan promotor dangdut. Jangan-jangan dia itu Pak Herman. cewek itu Dewi ya, Pak Herman. Oke, dengerin lagi ya. Cewek Dewi bukan sih? Iya. Iya, tadi saya udah bilang itu Pak Herman. Iya, di tempat. Iya. Oke. Ini Dewinya udah mau jalan, Pak. Iya benar. Ini cowoknya namanya Dewi. Kan? Dewi. Udah deh Mas, turun aja. Kita bikin perhitungan deh sama tuh cewek. Jangan dulu. Karena kita belum tahu dia kalau itu ceweknya, kenapa disuruh ketemu sama Om Herman. Sekarang lu yakin kalau suami lu kerjanya promotor dangdut, bukan yang lain? Aduh Mas, kalau ngomong tuh aku aja deh yang Jangan dulu. Iya. Dia disuruh ketemu sama Herman. Apa katanya Mbak Nggak Rizal? dianterin. Mas kayak gini tuh nggak boleh turun juga ya? Jangan. Lisa. Lu balik, kameramen tetap di situ. Saya langsung punya ide. Gimana kalau penggoda kita langsung masuk ke dalam? Karena kan si Dika lagi sendirian di kafe dangdut itu dong. Saya suruh berpura-pura menjadi seorang
penyanyi dangdut yang baru mau eksis. Maksudnya penggoda-penggoda tuh gimana? Oke, nggak gini, kan kita harus membuktikan suami kamu ini playboy atau enggak. Bener nggak? Suami kamu Harus tukang ngirim yang kayak Kenapa? harus? Terserah kamu sih, terserah kamu. Kamu istrinya. Enggak, aku mau tahu. Kamu mau tahu ya? Jadi nggak apa-apa kita turunin penggoda ini bunga nih. Oke. Kalau gitu kamu tugasnya adalah bilang pura-puranya kamu adalah penyanyi dangdut yang lagi nyari produser, nyari promotor, ya. Kamu bisa nyanyi dangdut ya? Bisa ya? Oke, cocok pasti. Kamu di sini udah dipasangin alat pendengar ya? Oke, minta hati dong. Oke. Tes dengar? Iya. Dengar ya? Oke. Ya udah, oke. Selamat jalan ya. Oke. Sekarang bunga masuk. Lihat loh, suami lo langsung diliatin terus loh. Dia batuk loh, mancing. Bunga, lo kedipin. Oke, gini. Lo mulai pancing, lo pura-pura dengerin headphone, terus lo nyanyi lagu dangdut apa aja. Hatiku rasanya loro. Langsung lo, suami lo langsung liatinnya langsung bener-bener. Langsung nikmatin lagu lo. Namun ajur mampu oleh tekan ingalaku. Apa sih maksudnya? Ini kayak gini nih. Riz. Gila. Waduh, kacau banget sih. Suara kamu bagus loh. Masa sih Om? Jangan panggil Om dong. Panggil Mas aja. Emang Mas siapa? Yang punya kafe ini. Laki lo ngaku yang punya kafe lo. Yakin? Iya. Lo nyanyi aja, bunga cuek, bunga Ini nyanyi. bisa karaoke ya? Bisa. Tapi aku lagi agak sakit, gak apa-apa emang. Tadi aku denger bagus loh. Oh beneran? Beneran. Tapi aku malu Om. Baby nangis nggak tahan ngeliat kelakuan Dika. Udah deh Mas, udah deh kayak gini, udah deh. Allah. Udah Mas, kita ngobrol berdua aja deh. Ya udah, ayo kita ngobrol aja. Kamu mau kemana? Kenapa tangan aku ditahan? Jangan jauh-jauh, nanti aku kangen. Mana mau lanjutin kan nih? Ini belum ada pembicaraan apa-apa loh. Jadi kita bisa tahu. Aku gak kuat. Jadi lo nggak mau lihat lagi? Kita kan belum tahu juga Mbak. Ini suami Mbaknya gimana? Respon ke agen kita. Lanjut. Lo yang melanjut ya. By the way, nama kamu siapa? Nama aku ya? Ya udah kenalan. Namanya Bunga. Bunga. Bagus banget namanya. Lebih cantik dari bunga-bunga yang ada di taman. Oh ya, by the way nama aku Dika. Dika Pulgoso. Dika Pulgoso. Nggak menghargain aku ya? Iya, enggak. Hal-hal kayak gini harus diketawain gitu. Pulgoso kan anjingnya Marimar. Nah gini, jadi Pulgoso itu adalah nama artis terkenal di Meksiko. Orang terkenal dari Meksiko lagi lo kacau banget. Suara kamu bagus banget loh tadi. Masa sih? Kamu emang bener penyanyi? Enggak kok Mas, aku cuma nyanyi dari panggung ke panggung aja. Nggak apa-apa, bagus dong. Drama ngerasa Bagus, itu punya bisa kafe. nambah, Ini orang kalian. juga. Tapi aku suka demam-demam panggung gitu Mas kalau di panggung. Ya nggak usah khawatir, nanti aku kompleks. Kalau kamu demam. Komers pakai apa? Pakai cinta dong.
yang punya kafe. Selain itu juga aku produser dan promotor. Aku pengen denger kamu nyanyi lagi deh. Tapi suara aku lagi ada Itu seratnya itu jadi ciri khas kamu. Enak banget didengarnya. iya. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Menyentuh kalbu. Aku gak kuat bikin suaranya. Coba kalau kita nyanyi bareng gimana? Lagu apa, Mas? Gini. Lagu ini. Kamu pasti tahu lah. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Nah, kalau biduan itu, kamu mau jadi biduan aku nggak? Mau dong, Mas, mau banget. Beneran, mau. Nah, kalau biduan itu biasanya punya goyang ciri khas. Jadi aku harus goyang nih. Iya dong. Aduh, aku malu, Mas. Nggak apa-apa. Bener. Nah, Aduh, nggak ada musiknya lagi. Bener nih. jadi pengen digoyang. Oh no. Enggak, maksudnya jadi pengen goyang bareng gitu. Oh, Nah, kalau goyang itu biasanya ada julukannya. julukan. Maksudnya namanya, nama panggung, nama goyangnya. Iya. Terus nanti nama goyanganku apa? Nama panggung aku apa? Nah, nama kamu nanti nama panggungnya yang cocok itu Bunga Ugat-Ugat. Terus nama panggilannya nanti goyangnya adalah goyang keket. Terus nah kalau suruh dipanggil, panggilnya gimana, Mas? Nanti gini, Bunga Ugat-Ugat dengan goyang ular keket. Ya kan? Bagus banget, bagus. Aduh, aku seneng banget. Sorry ya, Mas ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terlalu terharu. Coba ulang lagi tadi. Aku malu, Mas. Gak apa-apa, santai aja. Gaby makin menangis jadi-jadinya saat dia mendengar Dika mengaku kalau istrinya udah pisah sama dia. By the way, Mas sudah punya istri. Istri udah, tapi udah bisa. Dia bilang udah pisah sama aku. Habis pikir kurangku di mana kau tega. Enggak, Mas, udah. Aku nggak kuat, Mas. Udah, Mbak Risa, tolong dong, Mbak Risa. Udah, Mas. Udah dong, Mas. Udah, Mas. Suruh Mbak Bunganya selesai. Udah dong, Mas. Tiba-tiba datang Dewi ngelabrak mereka berdua. Nah lo ini di luar skenario kita nih. Saya bingung mau ngapain. Bunga juga pasti bingung di situ. Kita langsung aja turun. Jelasin apa lagi? Kan dia deket banget pas sama kamu, mesra banget. Ya iyalah, Mas. Terus ini siapa, Mas? Katanya nggak punya istri. Emang ini siapa? Kamu siapanya dia? Gue nggak ada urusan sama lo, Mbak. Emang ini siapa? Emang ini siapa? Tadi kamu ngapain, Mas? Ngapain kamu? Dia berduaan sama cewek ini. Kamu siapa? Berduaan sama cewek ini itu siapa? Kamu siapanya? Hah? Siapa dia, Mas? Ini Dewi. Jelasin dong, Mas. Dewi siapa? Dia ini rekan kerja aku. Dia mau Pacar baru kan? Nggak ada pacar-pacar kan. Kita nggak ada pacar-pacar. Tadi dia bilang apa? Pacar, Mas. Enggak. Kamu keduanya apa? Saya istrinya. Kamu dengerin aku dulu. Dewi itu Enggak, sebentar. Dewi tuh ngapain chat-chat mesra kamu? Lu pikir aku nggak tahu apa? Karena aku pacaran sama dia. Aku nggak tahu. gitu, pacaran-pacaran. Kamu bisa ya kayak ada harga dirinya ya? Gak malu gitu loh, bangga ya mbak pacaran. Kita tuh nggak ada Kamu jangan orang. jangan bela diri dong. Enggak. Pegang-pegang. Kamu jangan melayar menegangkan gue. Jadi, fokus dulu. Tadi cewek begini, kamu kenapa? Goda-goda lagi sama cewek itu? Iya, dia juga berduaan sama cewek itu.
menggoda kayak gitu? Ini aneh aja. Ya karena dia suka sama kamu, karena kamu kasih harapan ke dia. Kamu kenapa? Diam aja. Oke, biar Mas. Dia tim kita. Dia tim kita. Nah, Oke, lo lihat ini ya. Ini ada alat pendengar. Nah, lo kamu lihat di sini. Di tasnya dia. Ada kamera itu. Di situ juga ada kamera tadi. Kamu jadi buat aku. Mas, sekarang aslinya kayak apa? Kegoda sama cewek-cewek cantik. Dikasih yang bajunya seksi kegoda-goda. Ini tuh cuma urusan kerjaan. Kamu jangan terlalu cemburu dong. Cemburu gimana? Tangannya dipegang-pegang, cipika-cipiki, goyang bareng. Ya nggak wajar lah. Masnya kan udah punya istri. Aku jelasin dulu sama istri aku. Kamu, dia siapa sih? Mas, wajar nggak menurut kamu aku marah? Kamu goyang-goyang sama cewek. Berkedok kamu promotor dangdut, terus kamu jadi bisa goyang-goyang sama cewek lain. Nggak kayak gitu, Mas. Ingat anak kita di rumah. Aku tuh nyari uang buat kayak gini tuh buat kamu, buat anak kita. Dengan cara kayak gitu, Mas. Goyang-goyang sama perempuan lain, perempuan seks. Kamu pikir aku nggak lihat dari tadi? Aku nyaksiin kamu, Mas. Kamu cipika-cipiki sama perempuan. Kamu peluk-peluk, kamu goyang-goyang. Mas nggak kayak gitu, Mas. Cari uang nggak harus kayak gitu, Mas. Kamu tanya deh semua perempuan yang ada di sini, apa dia rela ngeliat suaminya kayak gitu, goyang-goyang Sejenis sama sama kamu? kamu. Itu sejenis sama kamu kolot. Kalau cewek zaman sekarang itu ngerti dunia entertain. Cewek zaman sekarang, Kamu cewek harus zaman bisa sekarang nggak punya berkembang. perasaan. Cewek zaman sekarang sukanya godain suami orang, kayak Dewi. Dewi, kamu jangan terlalu posesif. Dewi, Jangan banyak ngomong ya, Mbak. Hargain, saya lagi ngomong sama suami saya. Mbak tuh siapa sih? Dewi, kita nggak ada hubungan. Jadi kamu mending keluar. Tunggu. Urusan kita tuh belum selesai. Pas kita kejar keluar, Dewi itu menuju ke mobil merah. Dewi kaget. Gila kamu ya. Ini mobil saya. Loh, maksudnya? Maksudnya? Mobil saya. Maksudnya ini? Mobil apa sih? Ini mobil kamu. Mobil saya. Loh, kok yang pakai dia? Mas, jelasin. Apalagi sini perempuan ih. Mobil saya. Saya udah di sini. Ini Mobil siapa? mobil saya, platnya jelas-jelas kok, ini tanggal lahir saya kok. Selama ini mobil nggak berada di garasi, Mas bilang ada di bengkel lagi diperbaiki. Kok bisa ada di sini? Kok bisa dia yang mau naik? Udah, ini urusan kerjaan. Kerjaan apa? Nggak ada kerjaan yang kayak gini. Sakit kamu ya? Udah, biarin. Mas, itu tabungan kita, Mas. Kita kerja keras buat ini, Mas. Mbak! Dewi pergi, saya suruh tim untuk ikutin. Kameramen ikut satu. Kameramen ikut satu. Apaan sih? Kamu ikut aku pulang. Kasih gue mobil kita. Nggak usah. Gua kamu ya? Minggir. Saya serba salah, bingung nih antara itu kan istrinya Dika ya, Gaby itu. Jadi dia berhak untuk bawa istrinya pulang. Tapi di satu sisi Gaby adalah klien kita yang dari tadi butuh pertolongan kita. Saya takutnya dia apa-apain. Risa langsung bilang, Mas, saya naik motor, Mas. Saya suruh naik motor. Oh iya, kita kejar dia. Ya udah. Bawa motornya. Gue nggak bisa. Lo bonceng gue nggak bisa naik motor. Mas dia masa nggak bisa bawa motor sih gini doang. Tunggu. Ya kita kan di jalan Mas Uya takut bawa motor. Udah gitu pegangan ke gue kenceng banget. Mas Uya kok pegangannya kenceng banget sih? Saya nggak konsen. Ini Mas Uya. Mas Uya kalau jatuh jangan salahin aku ya. Nanti kalau diomelin sama Mbak Asri juga jangan nyalain aku. Akhirnya kita salip tuh Dika dan Gaby dan akhirnya di situ kita labrak bersama tim. Lo ngapain sih masih ikutin gue? Udah. Suaminya kesel ngeliat saya, tapi ya wajar sih dia kesel. Tapi saya juga harus memutuskan ini karena memang feeling saya kita harus menyelamatkan Gaby. Ini urusan keluarga gua. Ya tahu Nggak usah Mas, ikut makanya kan campur. istrinya Mas Banyak juga juga nggak usah ikut campur. dan sama kita takut main kita tuh kenapa-napa Mas. Kita nggak ada bermaksud buat ngikutin Mas dan ikut campur urusan rumah tangga Mas. Sekarang kamu bisa nggak ngejelasin ke kita semua? Bisa nggak kamu selesaiin Kamu pulang masalahnya sama aku, ayo. Enggak.
Enggak, kalau sampai kamu masih mau jelasin semuanya ke aku. Ini gara-gara berdua ini. Mas jelasin. Mas bisa nggak jelasin? Diem kan? Diem kan kalau ditanya nggak bisa ngejelasin kan Mas? Aku nggak mau ikut sama Mas. Terserah. Terus itu. Ya, kita ikut. Karena Gaby nggak mau ikut sama Dika, akhirnya gue ikutin Dika. Dia keluar tuh kemana nih bang? Kalau kemana mau kemana bang? Kok dia ganti baju bang? Tim kita masih mengikuti Dewi sampai dia masuk ke sebuah apartemen. Kita nggak tahu itu apartemen siapa. Kita ikutin Dika, dia motornya mengarah ke sebuah apartemen. Saya nggak tahu nih apartemen yang sama tadi dilaporin sama tim apartemennya Dewi tadi apa bukan nih? Masuk ke apartemen Basura. Nah, tadi Benny bilang ikutin Dewi. Dewi ke iya benar. Dewi juga. Oh, berarti dia mau nemuin Dewi. Tadi dia bilang bahwa dia cuma hubungan bisnis doang tadi kan? Iya. Oke, jangan. Benar. Lo ikutin. Oke. Gua kamera. Lo ikutin dia. Kalau dia masuk ke apartemen juga, lo ikutin masuk ke dalam. Oke. Enggak, jangan. Kita lihat dari sini. Ngambil itu dulu ya sekalian jaket gue. Yuk, ayo kamera ya. Pas dia suruh gue terus ikutin Dika sampai Dika masuk lift. Ternyata Dika ke lift lantai 19. Sama banget persis sama seperti si Dewi dibuat itu ke lantai 19. Bisa ikutin. Jadi dia naik ke atas nih. Ini dia masuk ke, kita nggak tahu nih kamar siapa. Kalau tadi sih tim kita katanya Dewi masuk ke kamar nomornya 19 AS ya. AS. Kalau emang di lantai 19 juga, berarti ya bisa jadi ke kamarnya Dewi. Lantai 19 juga. Dia kamarnya beda sih. Ini bukan Dewi yang bukan pintu. Dewinya ini beda kamar ya? Oh, siapa sih? 19 AS kan? Dekat lift kan? Kamar pertama dekat lift. Ya, tadi dia ngelewatin satu kamar dari lift sih. Kok ada nah tuh. Ya Risa ketahuan deh. Risa, waduh, gimana nih? Iya udah maaf ya Pak. Ya saya nggak. Iya. Saya nggak bakal ganggu lagi Pak. Di situ gue apes banget karena mungkin gue terlalu berisik. Di situ gue diomongin sama satpam situ. Ya udah akhirnya kita pergi. Dan ternyata pas kita udah masuk ke lift, Dewi masuk lift. Itu sih Dewi. Iya, parah. Kayak orang stres. Gimana kita kehilangan kontak nih? Halo Mas Uya. Halo Riz. Ini si Dewi ketemuan sama cowok. Ketemu cowok katanya. Tapi gua nggak tahu ini cowoknya siapa. Katanya dia lagi ngikutin Dewi. Ke arah rooftop di atas apartemen lantai atas. Ya gue ke rooftop ya. Iya. Lu kesini deh. Lu kesini ya. Oke, gue ke sana. Itu kan Dika. Tiba-tiba Dika datang dan langsung nabrak si Dewi ini sama laki-laki itu. Aku mau maksudnya iya. Ini diteleponin dari tadi kemana? Enggak, aku mau nuntut dia. Dia bayaran aku enggak sesuai. Dia selalu kasih aku job sia-sia. Kamu
lagi. Kamu nih gak kapok-kapoknya. Heran, aku ngapain kamu samperin lagi? Lu suka ngambil job-job gua. Tujuan gua semua lu ambil. Kamu masih mau sama dia? Lu ngomong apa sih? Hah? Lu Baik ngomong lagi apa? dia? Gak jelas nih Udah orang. lagi, gak mau lagi dah. Iya, Kamu lanjutin dia sama dia. Gak jelas, ngomong apa sih dia? Kamu yang harusnya jawab. Kamu yang gak jelas. Kamu ngapain ke tempat ini malam-malam? Sama cewek lain di apartemen. Gak bener ini. Aduh mbak, udah deh ya, saya nggak janjian sama suami saya. Tentu aja yang tiba-tiba datang. Ceritanya Mbak bisa di satu tempat yang sama sama Iya. suami orang. Ya nggak Pasti ada janjian lah. Aku lagi nuntut hutang-hutang dia ke saya, bekas dulu. Gimana ceritanya sih? Bisa tiba-tiba kayak gitu, semua nggak ada yang tiba-tiba di dunia ini. Dewi, Kamu ngapain ngejar kayak gitu? Oh, istri kamu ada di sini. Mas, tadi juga Mas, saya lihat ngapain masuk ke kamar apartemen cewek. Di kamar sama perempuan lain. Kamu masuk kamar apartemen kan? Risa cerita sama kita. Kamu apaan sih? Di situ tuh aku meeting. Meeting gimana sih? Mana ada di kamar? Tadi pas masuk ada cewek kan tadi? Ya ada cewek, tapi kan Pakai cepiki lagi. Hah? ada orang-orang lain, banyak di Pakai baju seksi juga. Malam-malam di apartemen. Meeting semalam ini. baru. Wajar nggak? Aku tanya, meeting semalam ini sama perempuan lain pakai baju seksi. Karena juga entertain, itu bebas aja jam berapa aja. Sesik banget sih. Mas, ini bukan soal posesif atau Curiga enggak, terus. Mas? Curiga terus. Ini bener nggak kayak gini? Udah deh, kamu sekarang ikut aku pulang. Jelasin, Mas. pasti gara-gara dia. Pas kita udah mau pulang, tiba-tiba kita ngeliat loh. Itu Putri yang tadi dibilang sama Gaby adalah kakaknya Dika. Kok ketemu sama cewek yang tadi kata Risa di apartemen? Kamu, tunggu dulu. Iya enggak, bukannya begini. Kamu, aku udah jijik sama Mas. Iya, tapi kan juga ini. Jijik sama Mas. Aku jijik sama Mas. Itu kan Putri kakaknya Dika. Itu yang tadi aku lihat kau. Apartemen. Pas cewek itu. Hubungannya cewek ini sama si Dika. Karena ini cewek yang bukain pintu di apartemen yang Oh tadi yang lo lihat ini. Nah ini kakaknya Dika tadi yang tadi kita lihat ribut di kafe kan. Lu lihat itu masih masih. Lu lihat deh. Tadi malam lu ditelepon gitu loh. Jadi kita ditelepon nih sama si Gaby ini, katanya si biduan Dewi ini nginep satu rumah. Gitu Oke, kita udah sampai di rumahnya. Apa sih? kehilangan akal sehat kali ya, Yang ya. Assalamualaikum. Mau bawa orang lain. Assalamualaikum. Hidup di rumah. Oke, sebentar maaf, kita bukan ikut campur ya. Kamu kan minta telepon Risa kemarin tadi pagi ya? Iya, oke. Dan katanya sorry, kamu bawa wanita lain tidur di Urusan Mas apa? Oh, iya, dia minta bantuan saya. Ngapain kesini rame-rame? Aku udah nahan emosi ya dari kemarin yang ini udah nggak bener. Kamu bawa orang lain tinggal di sini. Kamu udah Astagfirullahaladzim, kamu udah kehilangan agama apa gimana sih? Saya masih bingung kok bisa ya ada seorang suami yang membawa seorang wanita untuk tinggal bersama mereka di satu rumah walaupun mereka mungkin beda kamar. Kamu tuh baik. Baik apa anak tadi urus? Diurus sakit nikah. Anak dikeleler. Itu yang mau mama ya, yang mau mama. Ternyata ibu-ibu yang pakai hijab itu adalah ibunya dari Dika. Ini ibunya Dika ngebelain menantunya sih, ngebelain Gaby. Sementara Dika ini sama ibunya aja kurang ajar, apalagi sama istrinya. Oke, Alji maksudnya anaknya diurus sama tante neneknya. Iya, tapi yang mau bukan mama. bukan Gaby yang nyuruh kan? Bukan, mau yang mau mama. Bukan Gaby. Enggak, tapi dia nyuruh. Karena dia kerja, kasihan. Kamu yang nyuruh kan? Mama. Enggak, Anak. enggak, iya, Melakukan enggak, anak dia yang mama. melakukan. Aku sayang banget sama Mama mama. yang mau. Gaby masih mempermasalahkan mobil mereka yang dipakai oleh Dewi biduannya Dika. Mobil. Ya, Kenapa aku sering banget ngeliat cewek itu yang pakai? Dari kemarin mobil itu nggak ada di rumah. Kamu apain mobil itu? Kamu kasih ke dia? Ya, dia cuma Kamu kasih ke orang yang katanya cuma tinggal di rumah kita? Jadi mau pinjam, dia mau pergi. Ini mobil untuk kamu bisa pakai. Mas mogok, Mas lihat dong. Dia tinggal di rumah aja.
lebih baru gitu. Loh, ini mobil ini kok mobilnya ada di sini? Ceweknya masih di dalam? Masih di dalam, masalahnya di mana? Oh iya, nggak sorry. Terus ini apa? Kamu mau ngapain? Ini mau aku jual. Ini mau aku jual, kenapa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu apa? Surat apa itu? Ini surat tanah. Kalau Mas, kita mau tinggal di mana? Anak kita gimana? Justru ini kita jual. Untuk biaya semuanya. Istighfar. Udah, istighfar. Allah akan kita banting tulang demi rumah ini, Mas. Pasti nggak? Ini rumah saya yang beli. Ini rumah saya yang beli. Anak kamu kan, Mas? Ini rumah saya bukan anak kamu, Mas. Pikirin Saya anak kamu, Mas. ngelakuin Pikirin apa anak terserah kamu. saya. Udah. Ini sih. Pikirin anak kita, Mas. Tiba-tiba dari dalam rumah keluar nih cewek. Kalau aku kerja kayak gini buat siapa? Buat anak, Mas. Jangan jauh. Oh jadi ini siapa? Yang biduan yang kata kamu. Tinggal di sini. Iya. Kamu gila ya? Tinggal di rumah orang itu numpang sebenarnya dari istrinya nggak rela kamu tinggal di sini? Ya, cuma angkat kaki aja. Nggak bagian juga. Ini istrinya loh, kamu nggak. Enggak, aku nggak sudi dia. Aku nggak sudi dia. Betul, Sampai nggak punya ya? Rika, jangan Habis ya. istri kamu barista gue baik sekali. Di sini saya melihat Dika tuh malah dia bukan ngebela istrinya, malah ngebela Dewi. Ini biduannya dia. Ini ada apa ya? Mas istighfar, Mas. Ini rumah kita, Mas. Untuk anak kamu, Mas. Ya Allah, kamu cuma perempuan. Mas, jadi Mas, Di saat ku mengingatnya tentang masa yang indah dulu, aku yang takkan pernah jauh meninggalkan dirimu. Sementara tim saya suruh menunggu di rumah itu untuk melihat atau menyelidiki Dewi, biduan yang masih tinggal di dalam rumah itu. Kamu nggak apa-apa tapi? Serius nggak apa-apa. Dika dulu nggak begini dia, Bi. enggak, Mas. Dika penuh kasih sayang. Tapi tadi sama ibunya aja Dika tuh tadi Ini kurang bukan ajar sama, ya. benar. Tadinya kan Tadi nggak gitu. Yes. Dika itu nggak mau minum di rumah. Nggak mau minum? Maksudnya? Air di rumah? Dia minum bawa air putih, tahu dari mana? Di luar dibawa ke rumah? Nggak pernah. Apa tuh air jampe-jampe mungkin ya? Saya mendapatkan video call dari Krisna, tim kita di sana, bahwa ternyata Dewi itu sedang bersama dengan Krisna, kenapa Kris? Udah, nih ada si cowok yang saingan Dika itu yang dangdut itu, Mas. Saingan Iki. Iya. Saingan Dika datang ke situ. Datang ke situ nih. Mesra banget sama Mesra? Mesra banget. Mesra gimana maksudnya? Mesra gimana maksudnya? Lihat. dia mau ngasih duit. Ngasih duit, tuh. Lah, iya ngasih, maksudnya Ngasih duit loh. Ya. Ya, lu ngapain tuh dia? Kok Dewi ngasih duit ke Iki? Berarti dia kerja sama dong kan Kerjasama ya? dong. Jangan-jangan Dika itu dimanfaatkan oleh Dewi sama mereka berdua, diporotin. Oh, ini kamu dimanfaatin berarti. Ini Dika harus kita selamatkan nih. Iya, iya. Si Dewi katanya bilang ini rumah bakal jadi milik kita berdua. Mereka pacaran udah, mereka pacaran. Tapi ada bukti lo rekam ya, Krisna ya? Soalnya saya Iya. Oke. Iya, cabut. Lo ikutin ya, Kris. Ikutin Kris. Iya. Kamu sabar, Devi. Ya, ini kita ikutin Dika terus kok. Tapi kita bingung nih, Dika bawa surat tanah itu mau ngapain? Kita harus selamatin ini loh.
Kita ikutin sampai motornya Dika berhenti di sebuah tempat. Ini tempat apa ya? Wah, ini kayaknya tempat pegadaian. Ini telepon siapa ya? Dia berhenti. Mau dia telepon, kamera turun satu dong. Kamera turun satu, kamera turun satu. Dia masuk. Ini apa sih ini pegadaian? Mau di surat tanah lo mau digadein. Mau digadein. Nah, masalahnya duitnya buat siapa nih? Ayo. Kita lihat dulu, ini belum tentu dia mau ngapain tante. Jangan kasar sama ibu kamu. Boleh kasar sama saya, tapi nggak sama ibu kamu. Ini tuh bukan saya mau jual. Kamu mau menggade, sama aja mau kontak mana ya? Saya cuma mau menggade. Saya lagi butuh uang. Kamu nggak perlu tahu uang buat apa. Pak, Mas. Enggak, Mas. Gue bukan mau ngapa-ngapain. Ya, gue bukan apa. Iya, gue cuma nenangin lo doang. Sabar Mas, jangan kayak gitu dong Mas. Maaf ya Mas, kalau masih ada permasalahan suami sama istrinya, Mas mendingan pulang dulu deh. Tapi kan tadi kita udah ini loh, Mbak. Kerjaan kamu bikin pacaran sih. Ini bukan wanita Mas. Iya, dia sama. Kamu harus lihat buktinya. Ada. Oke, sebentar. Krisna. Tadi bukti rekaman yang tadi udah. Ini saya lagi telepon tim saya nih. Ada ya? Dia pergi kemana? Ya, ke kafe yang ini, ke kafe yang apa? Kafe dangdut ini. Kafe yang kemarin. Oke. Gue kesana ya. Oke. Oke, sama pacar. Oke, gini. Lo nggak percaya Dewi sama Iki? Gua kenal Dewi. Iya, oke. Kita buktikan. Kita nggak ngarang kok. Kita punya buktinya kok. Nggak, oke. Lo mau lihat langsung kita ke kafe dangdut itu. Akhirnya Dika mau ikut kita walaupun terpaksa. Ya udah nggak apa-apa, biar dia lihat sendiri kelakuan Dewi ini. Nah, ada di sini kan? Kamu sekarang baru percaya kan? Tadi kamu Mana? percaya kan? Orangnya mana? Ada di dalam. Tenang. Kita lagi nonton di sini. Kamu tenang. Kita lihat ya. Kita masuk. Kita lihat tim kita Krisna lagi ngintip dari luar. Lo tenang dulu. Enggak, tenang dulu. Oke, gimana? Dewi sama pacarnya ke dalam sama si Iki. Dewi sama Iki di dalam. Oke, lo tenang jangan. Ada siapa? Kakak lo, kakaknya dia dari sini. Ada siapa? Oh, sama cewek yang kemarin lo di hotel. Oh iya. Ya mereka berempat di dalam. Tadi mereka songkol berarti kan. Ya lo lihat. Ya, lo jangan langsung. Biar ada bukti dulu. Lo lihat dulu. Gini. Sekarang lo. Enggak. Sekarang gini Dika. Gini. Dengar. Sabar. Gini. Oke. Lo telepon coba. Telepon si Dewi. Cek dia ada di mana. Tapi lo pura-pura ini strategi. Lo masuk pura-pura jadi tamu. Lo pura-pura jadi. Lo duduk di sini. Oh, Telepon pacar kamu. Telepon. Ya, lo telepon tanya dia di mana. Kalau dia bohong, berarti kan lo dikerjain. Lo dimanfaatin sama dia. Dia enggak, jangan belum tahu tentu. Sekarang telepon lo tanya dia di mana. Telepon pacar kamu.
Aduh, dia. Dia ngomong apa tuh? Aku yakin dia pasti bohong. Aku yakin dia pasti bohong. Lu tanya, kamu tenang. Pura-pura nggak tahu. Kamu ada di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Beneran di rumah? Iya, aku beneran di rumah. Yakin kamu di rumah? Iya, yakin aku beneran di rumah. Matiin. Oke. Tenang dulu. Langsung aja, tenang dulu. Dia tahu pacarnya kayak gitu mah. Mobil gue di bawah gue. Maksudnya apa ini? Maksud kamu apa? Lu itu udah gua. Lu tanya gua. Kamu mau mana? Di awal ya, saya udah tahu kamu tuh ada apa. Biasa aja tadi. Deadline. Jadi kamu apa? Kamu nggak tahu ada maksudnya? Hujan nanti kamu. Iya, cewek nggak tahu diri, udah salah. Masih aja mulai. Gua mati lu. Lu ngapain lu? Udah. Sekarang gue tanya, lu kenapa begitu sama dia? Ya ini musuh saya. Musuh kenapa? Lu nggak pernah ketemu musuh. Apa ya? Lu yang selalu kalah sama gua. Gua tuh pengen bisnis lu hancur. Terus malah pendapat keluarga gua. Lu maksud lu apa dong hubungan keluarga gua? Tanya aja lah. Mira, kamu ngapain di sini? Kamu disuruh juga sama dia? Terus kamu ngapain di sini? Putri, ngapain deh kamu di sini? Kamu disuruh siapa? Kamu disuruh juga sama mereka? Aku jelasin di sini ya. Emang aku gak suka sama hubungan kalian berdua. Dan aku pengen ngancurin hubungan kalian berdua. Kenapa? Ya aku gak suka karena ini Gaby ya. Cuma morotin harga dan nikah kan. Udahlah, kamu gak usah sosanatif banget. Aduh, udahlah. Kamu juga sadar dong, Dik. Dia selama ini nih harta kita, keluarga kita. Lu ngapain pergi? Udah biarin aja mereka pergi. Enggak. Tinggal kali ini aku bayar. Maksudnya apa nih? Maksudnya apa nih? Oh, ini udah pacaran. Kenapa? Kamu bener-bener ya? Kamu selama ini dibohongin aku. Ya. Kamu kan manfaatin aku juga. Makanya boleh kan? Kita baru tahu ternyata Putri itu pacarnya Iki. Dan Putri juga dipermainkan sama Iki, dimanfaatin. Apa kamu ya? Kamu gak usah sosokan, sosok setuju, sosok minta maaf sama aku. Aku gak pernah suka sama kamu sampai apa kok? Aku gak pernah ada hubungan sama Dewi. Aku gak pernah pacaran. Sama sekali aku gak pernah ada hubungan. Tapi Mas udah ngasih Aku semuanya. profesional sama dia. Profesional, oke. Uang. Kamu sampai mau gadein rumah. Itu kan bagian dari pekerjaan. Kenapa kamu mau gadein? Uangnya buat apa? Sekarang itu uang buat rekaman dia. Kamu produsernya ya, wajar produser harus butuh dana. Tapi untung nggak jadi kan? Iya. Saya udah tahu sekarang. Ya. Kemarin kamu di kamar apartemen itu juga. Di sana kita membicarakan kontrak dan bukan. Oh, karena dia dijebak kemarin sebenarnya disuruh. Jadi seolah-olah biar mereka berdua di dalam kamar. Padahal dalam itu ada banyak orang. Itu rame. Udah lah, sekarang kamu cari artis dangdut yang lain. Ya, bener-bener gak nyangka, gue bener-bener gak nyangka. Sekarang kamu minta maaf sama istri kamu. Minta maaf sama ibu kamu ya. Yang lain dari kamu. Minta maaf sama ibu kamu. Maafin saya, Pak. Udah, biar mereka bareng-bareng. Gue? Iya, kacamatanya juga sama. Udah dipropoin